Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu loyang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trick Martabak. Channel akan bahas seputar informasi martabak, baik itu martabak manis maupun martabak telur. Oke, pada video pembahasan kali ini, gue bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ini udah part yang kelima ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan pengen nambah wawasan tentang martabak, kalian bisa melihat di part 1 sampai part 4-nya. Oke, nanti ini masih ada sampai part ke-10-nya. Oke, nah sekarang di part 5 ini, di sini ada 8 pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini pertanyaan pertama. Jadi ada yang bertanya, bisa tahan untuk berapa hari bang racikan ini kalau disimpan? Nah, ini adalah racikan untuk olesan martabak manis ya, yang biasa dipakai oleh para pedagang, dan kalau misalnya gue jualan pakai resep ini. Nah, ini kalau untuk disimpan itu di suhu ruang, ini kan terdiri dari 3 bahan ya. Ada susu kental manis, kemudian butter, dan juga ada margarin. Ketiga bahan ini kalau disimpan di suhu ruang, ini tahannya biasanya cuma hanya 5 hari. Nanti setelah itu bisa ada rasa asam ya. Ini udah mulai basi. Jadi ini resep buat berjualan. Ditambah krim, ditambah susu kental manis, ini lebih wangi. Nah, kalau misalkan buat latihan di rumah, teman-teman bisa pakai 2 bahan ini saja nih, antara margarin dan juga butter. Nanti ini tinggal di mixer. Jadi perlu diperhatikan ya, kalau misalkan berjualan, kalian bisa pakai 3 resep ini biar lebih wangi lagi, karena ini kan salah satu kunci supaya martabak aromanya wangi ya. Kalau misalkan buat latihan di rumah, kalau di rumah kan kalian hanya pakai paling 2-3 sendok makan sekali buat martabak ya. Nah, jangan pakai susu kental manis. Oke, jadi jelas ya perbedaannya ya. Karena kalau misalkan pakai ini nanti selama 5 hari dia bisa cepat asam ya. Kecuali kalian taruh di kulkas. Kalau taruh di kulkas itu bisa tahan lama. Kemudian pertanyaan kedua adalah, bang kalau mau belajar membuat martabak manis, apa dulu yang dipelajari? Nah, untuk buat martabak manis, kalau dari gue ini adalah ada 3 hal ya. Itu digambarkan seperti segitiga piramid. Yang pertama adalah niatnya, kemudian ilmu martabaknya, dan yang terakhir adalah actionnya. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah niatnya. Jadi niat ini sangat penting ya. Jadi buat teman-teman kalau pengen belajar martabak manis itu harus tahu dulu nih apa tujuan teman-teman pengen belajar martabak manis. Misalkan buat usaha atau hanya sekedar pengen bisa ya, biar orang di rumah itu nggak harus beli keluar. Nah, atau teman-teman ini ada yang bergerak di bidang F&B, harus menguasai tentang martabak manis ya. Misalkan ada menunya. Oke. Dari niat ini nanti ada yang namanya muncul motivasi. Motivasi teman-teman ketika buat martabak manis itu apa? Motivasi ini penting untuk mengalahkan mental block ya. Jadi ketika teman-teman belajar martabak manis terus mengalami kegagalan dan kegagalan, itu teman-teman akan mendapatkan mental block ya. Jadi bakal menyerah, kok kenapa gagal terus. Nah, motivasi ini penting untuk mengatasi mental block tersebut. Jadi biar teman-teman tetap bisa ada semangat buat belajar martabak manis. Oke, yang pertama itu adalah niatnya. Jadi kalian harus bulatkan dulu niatnya. Untuk apa kalian belajar martabak manis? Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu martabaknya. Nah, untuk ilmu martabak ini bisa didapatkan di mana saja. Yang pertama, kalian bisa ikut dari orang. Kalau misalkan punya saudara atau temen yang jual martabak manis, itu lebih gampang ya dapat ilmunya. Tapi kalau misalkan nggak bisa dapat dari orang, kalian bisa dapat dari media sosial. Misalkan dari YouTube, TikTok maupun Instagram. Cuman untuk tutorial lengkap adalah yang ada di YouTube ya. Kalau di TikTok sama di Instagram itu biasanya hanya tutorial singkat dan itu kurang detail ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalian bisa dapatkan ilmu martabak ini dari les martabak ya. Kalian bisa ikuti les martabak yang sudah buka kursusnya. Nah, kalau misalnya gue juga buka untuk les martabaknya. Jadi kalian kalau yang pengen belajar, kalian bisa ikut lesnya.
Nah, kemudian untuk menambah wawasan, menambah ilmu tentang dunia martabak, kalian bisa join di grup Facebook ya. Biasanya itu banyak grup-grup Facebook tentang martabak manis. Nah, di situ ada berbagai komentar-komentar mengenai martabak. Nah, kalau yang di gue juga ada yang ikut kurs martabak, nanti gue buatkan grup untuk sharing-sharing ya. Jadi antara pedagang martabak dan juga yang baru mau buka usaha martabak itu nanti bisa nambah ilmu tentang martabak. Oke. Kemudian yang terakhir adalah action. Nah, action ini adalah yang paling penting ketika kalian sudah punya niatnya, kalian sudah punya ilmunya. Action inilah yang menentukan kalian bisa berhasil atau tidak ya. Nah, action ini kalian bisa berhubungan yang pertama itu dengan kalian menyiapkan peralatan dulu. Dari mulai kalian siapkan loyangnya. Kalian bisa pakai loyang biasa, loyang semi premium atau loyang premium ya. Kemudian kalian bisa beli KP ukuran 2,5 atau 3 inch. Lalu kalian bisa beli timbangan digital biar takarannya itu pasti atau gelas ukur. Nah, setelah itu adalah ketika peralatan udah ada, action yang kedua adalah kalian tinggal praktek ya. Kalian tinggal gabungkan semua bahan dan juga resep. Dari mulai terigu, air, telur, pengembangnya, terus vanilinya. Oke, nah itulah 3 hal yang harus dipersiapkan ketika kalian pengen belajar martabak manis ya. Yang pertama adalah niatnya, kedua ilmu martabaknya, yang ketiga adalah actionnya. Oke, selanjutnya adalah kalau 1 kilo tepung berapa takaran Wilton Black Forest-nya bos. Nah, jadi untuk Wilton ini adalah pasta makanan ya. Untuk Wilton dia ada aroma Black Forest, kalau Golden Brown ini ada Red Velvet, Green Tea juga ada, Taronya juga ada. Kemudian merek Lion Brother ini ada Pandan. Nah, untuk 1 kilo itu sebenarnya tergantung dari loyang yang kalian pakai. Jadi ketika sudah berjualan itu kalian gini, yang pertama yang kalian buat adalah kalian buat adonan dasar dulu ya. Seperti pedagang martabak, kalian buat 1 pel. Misalkan buat 1 kilo itu kan warnanya warna putih kekuningan ya. Nah, ketika kalian udah punya adonan dasar, terus ada yang mesen misalkan pengen aroma Black Forest atau Golden Brown. Nah, kalian tinggal tambahkan 1 loyang itu, kalian bisa pakai 1 sampai 2 sendok teh. Jadi tergantung. Kalau aromanya pengen lebih wangi dan lebih pekat, kalian pakai 2 sendok teh per loyang. Tapi kalau cuman harga jualnya itu di martabak biasa, pakai 1 sendok teh juga udah cukup. Biasanya untuk warna base ini ada tambahan harga ya. Kalau misalkan gue jualan, misalkan ada yang mesen Red Velvet Oreo Cream Cheese ya. Jadi warnanya Red Velvet, terus toppingnya itu cream cheese dan juga ditambahkan Oreo ya. Kemudian tambahkan susu kental manis. Nah, untuk Red Velvet ini gue tambahin cas harga ya, yaitu harganya 5.000. Gue pakai 2 sendok teh karena 1 botol ini harganya di 27.000 sampai 30.000 ya. Jadi lumayan. Jadi untuk 1 kilo kalian tinggal takar, misalkan 1 kilo itu jadi 5 atau 6 loyang, ya berarti kalian bisa pakai 6 sampai 12 sendok teh, tergantung ukuran dan juga kalian jualannya itu di gerobak atau di kios. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kalau nggak pakai mixer bisa nggak bang? Jadi ini lagi buat olesan martabak manis ya. Nah, biasanya gue itu buat biar lebih cepat dan juga praktis itu adalah pakai mixer ya. Kalau nggak pakai mixer juga bisa, kalian bisa pakai sendok. Cuman ya namanya manual pasti lebih pegal dan juga lebih lama. Menghancurkannya juga tidak sehalus dan juga kurang tercampur ya kalau pakai sendok. Jadi kalian bisa milih, pakai sendok bisa, nggak pakai mixer juga, pakai mixer juga bisa. Oke, selanjutnya adalah susunya kalau pakai diganti merek 3 sapi boleh. Apa bedanya kalau pakai Carnation? Jadi beda merek Carnation dengan yang lain ya. Nah, yang 3 sapi ini, kemudian Carnation ini ya. Oke, pakai merek 3 sapi boleh. Cuman kalau gue kan jual di kios, jadi kalau di kios gue nggak pakai merek 3 sapi. Gue pakainya Frisian Flag yang gold. Kalau nggak Carnation, kalau nggak yang Omela ya. Itu 3.
Kalau di gerobak ya bisa pakai yang 3 sapi, cuman bedanya pakai merek Carnation dengan yang lain apa. Untuk Carnation dan juga Omela itu dari tingkat kekentalan itu bagus ya. Terus juga untuk rasanya Carnation sama 3 sapi gue lebih suka di Carnation ya rasanya. Jadi dia tidak berbekas di leher, di tenggorokan. Kemudian rasa yang paling enak sebenarnya adalah Frisian Flag yang gold ya. Cuman harganya emang dia lebih mahal. Itu untuk yang premium ya. Oke, selanjutnya untuk loyang ukuran 22/24 harga jualnya berapa bang? Nah 22/24 ini adalah diameter dalam bawah 22 cm. Sini dalam bawah 22 cm, kemudian dalam atasnya 24 cm. Nah ini harga jualnya berapa? Untuk harga jual ini tergantung topping dipakai. Karena kan topping nanti ada yang martabak rasa coklat, coklat kacang, maupun coklat keju atau coklat kacang keju. Biasanya untuk 22/24 ini variasi ya. Kalau di gerobak harganya 20.000 sampai 35.000. Nah, kemudian kalau yang premium dari harga 25.000 sampai ada yang harganya 50.000 ya, tergantung toppingnya dan juga kualitas topping yang dipakai. Kemudian pertanyaan yang ketujuh adalah kalau loyang yang terbuat dari aluminium cor agar tidak lengket bisa juga. Nah, ini lagi bahas mengenai treatment untuk loyang supaya tidak lengket ya. Di sini gue bersihin dulu pakai serabut kawat, kemudian pakai kuning telur ya. Itu bisa pakai kacang. Nah, ini loyang aluminium ya. Kalau loyang aluminium bisa kelihatan ya dari tampilannya juga udah kelihatan, beratnya juga apalagi di labringan. Nah, berbeda dengan yang semi premium kan, dia kelihatan lebih tebal juga lebih berat. Jadi ketika kalian loyang lengket, treatment pakai cara yang tadi juga bisa. Kalian tinggal oleskan pakai kuning telur. Terlebih dahulu kalian bersihkan bekas keraknya, sisa martabak, kemudian kalian oleskan kuning telur rebus lalu dilap ya. Itu supaya ngilangin bekas lengket ya. Jadi loyang juga perlu perawatan. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Kalau pakai loyang standar sama premium apa hasil martabaknya akan beda setelah dimasak? Loyang standar dan sama premium ya. Nah, standar itu sebenarnya bisa pakai yang ini atau yang loyang biasa ya. Ini loyang biasa, ini semi premium, ini yang premium. Di pedagang biasanya kebanyakan dipakai yang ini, semi premium dan juga premium. Untuk di kios ada yang pakai semi premium dan juga premium. Nah, untuk hasil sama aja. Jadi untuk hasil martabaknya itu tidak membedakan. Kalau misalkan teman-teman tekniknya udah tahu ya, asalkan tekniknya udah tahu, resepnya sama, ketika kalian pakai loyang jenis apapun itu bisa. Oke, karena terpenting ada di situ. Masalah loyang ini perbedaannya hanya di cara dia meredam panasnya. Antara premium dengan loyang biasa, loyang premium lebih bisa meredam panas, jadi lebih tahan panas ya, nggak cepat panas dia. Kalau loyang biasa kan lebih tipis ya, dia hanya 1 cm tebalnya, ini 1,5, ini 2 cm. Jadi semakin tebal semakin bisa meredam panas. Bedanya hanya di situ. Jadi ketika udah berjualan itu kalau pakai ketiga loyang ini hasil sama, cuman pengaturan apinya nanti yang berbeda. Kalau loyang biasa, kalau misalkan ada beberapa pedagang yang memakai dia alas ya, alas plat besi untuk meredam panas. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, tadi gue udah ngejelasin mengenai pertanyaan dari teman-teman ya, mengenai martabak manis. Nah, ini semoga bisa jadi tambahan informasi buat teman-teman. Oke, teman-teman bisa tunggu next video selanjutnya, yaitu di part 6 ya. Nanti gue bakal jawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, kalian tinggal ketik di kolom komentar. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.